Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Zoom meeting untuk pelaksanaan pengumuman penerimaan dan daftar ulang siswa kelas 1 SDN 1 Mangkubumi tahun ajaran 2021-2022 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun susunan acara yang pada ini diantaranya satu, pembukaan, kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus pengumuman dan daftar ulang siswa kelas 1 SDN 1 Mangkubumi secara Zoom meeting. Yang ketiga adalah pembagian kelas sekaligus MPLS siswa kelas 1, siswa baru untuk kelas 1 SDN 1 Mangkubumi tahun ajaran 2021-2022. Yang keempat, lain-lain, dan yang kelima, doa dan tutup. Mari untuk mempersingkat waktu untuk acara ini, kita awali dengan pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus pengumuman penerimaan dan daftar ulang juga pengarahan siswa-siswi kelas 1 SDN 1 Mangkubumi tahun ajaran 2021 dan 2022. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa mala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu, Bapak warga SDN 1 Mangkubumi yang saya hormati dan banggakan, juga para orang tua murid kelas 1 tahun ajaran 2021-2022 yang ikut mengikuti pertemuan ini secara Zoom yang saya hormati dan banggakan. Salam sehat, salam sejahtera. Sebelum dimulai meeting ini secara Zoom seperti yang diberitakan tadi, informasikan oleh pembawa acara, yaitu kesempatan ini adalah pengumuman sekaligus daftar ulang dan pengarahan khusus untuk siswa baru kelas 1 tahun ajaran 2021-2022 di SDN 1 Mangkubumi. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua, baik ada yang ada di ruangan ini dan ibu bapak orang tua kelas 1 yang mengikutinya di rumahnya masing-masing. Salam kenal ya Bu semuanya, untuk ibu bapak semuanya. Juga kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya juga para keluarganya. Ibu bapak orang tua yang saya hormati, ini alhamdulillah, syukurillah yang ikut partisipasi dalam pertemuan Zoom ini sudah lebih dari 50% ya Bu, yang mengikuti pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa menyampaikan kepada orang tua kelas 1 yang belum bisa bergabung pada saat ini. Pada kali ini
sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota bahwa untuk ajaran 2021 dan 2022 dimulai pendaftaran yaitu pada tanggal 28 Juni ya sampai 8 Juli. Itu pendaftaran. Kemudian ada seleksi administrasi tanggal 9 dan tanggal 10 itu pengumuman penyeleksian. Nah, pada saat ini mohon maaf kami dari panitia PPDB baru bisa mengumumkan pada hari ini, seharusnya tanggal 10 Juli, tapi tidak mengurangi laporan kami untuk pengumuman penyeleksian untuk siswa SD 1 Mangkubumi kelas 1 khususnya. Nah, pada tanggal ini sesuai dengan jadwal itu pada tanggal 12 Juli adalah untuk daftar ulang siswa kelas 1. Namun karena situasi dan kondisi sampai saat ini masa pandemi masih mengkhawatirkan ya, oleh itu selaku Bapak orang tua kelas 1 mohon dan tapi mau online yaitu dengan Zoom. Nah, sebelum daftar ulang ini dilaksanakan, tidak ada salahnya kami ingin memperkenalkan diri ya Bu, karena baru pertama kali saya bertatap muka secara maya, secara online dengan Ibu Bapak selaku orang tua di kelas 1 pada saat ini. Kami akan memperkenalkan dulu, sebelum pengumuman perkenalkan dulu profil SDN Negeri 1 Mangkubumi. Ini adalah profil SDN Negeri 1 Mangkubumi. Warga kami Mangkubumi, para guru, petugas security, dan saya sendiri sebagai pimpinan di SDN 1 Mangkubumi ini. Sebelum menyampaikan profil ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak sudah mempercayakan kepada kami putra putri Ibu untuk dititipkan menjadi siswa-siswi SDN 1 Mangkubumi tahun ajaran 2021-2022. Itu penghargaan yang sangat besar sekali. Kami mau Ibu Bapak kepada kami itu kepercayaan. Saya ucapkan terima kasih. Meskipun mungkin ada saudaranya siswa kelas 1 ini ada di SD 1 Mangkubumi, atau ada kakaknya, atau mungkin ada yang baru punya anak atau punya cucu sekolah di sini dari kelas 1, perlu tahu sekolah kami SD 1 Mangkubumi, karena pada sampai saat ini siswa-siswi belum bisa diperbolehkan untuk pelaksanaan KBM secara langsung di SDN 1 Mangkubumi. Ini profil ya Bu, profilnya SDN 1 Mangkubumi ini. Perlu Ibu Bapak ketahui, menurut saya Ibu Bapak tidak salah menentukan pilihan putra-putri Ibu untuk belajar, dididik, menerima ilmu dan pengetahuan di SDN 1 Mangkubumi ini, karena dilihat dari sejarah SDN 1 Mangkubumi adalah sekolah yang pertama di Kecamatan Mangkubumi.
yaitu tahun 1927. Ini bangunannya sampai sekarang itu masih berdiri kokoh sejak tahun 1927. Jadi sekolah SD 1 itu bisa dikatakan sebagai ikon Kecamatan Mangkubumi. Jadi kami juga selaku kepala sekolah sangat bangga kami bertugas di sini. Nah, Ibu Bapak juga harus bangga. Ibu Bapak sudah menitipkan putra-putrinya untuk belajar di sekolah dasar yaitu di 1 Mangkubumi. Saya juga ucapkan terima kasih. Ini tepat sekali sekolah di sini untuk anak. Dan perlu dipahamkan sekali karena ini SD 1 Mangkubumi adalah sekolah negeri, sekolah pemerintah. Yang namanya sekolah pemerintah ya Bu, segala sesuatunya pasti ada tanggung jawabnya oleh pemerintah. Jadi sebelum Ibu melirik ke sekolah swasta Ibu, sekolah dulu yang diutamakan. Karena pendirian sekolah swasta juga harus ada izin dari sekolah-sekolah yang berada di lingkungannya. Di sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kepercayaan Ibu untuk putra-putrinya belajar di SD 1 Mangkubumi. Saya sangat diterima sekali 100% untuk yang daftar pada waktu. Nah, jadwal PP yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota. Pendaftaran tadi saya sudah jelaskan pada tanggal 28 Juni ya, sampai 8 Juli 2021. Pengumuman tanggal 10 Juli siswa baru kelas 1. Nah, untuk daftar ulang itu pada hari ini. Nah, yang perlu diperhatikan daftar ulang secara online maupun langsung, Ibu Bapak, kami juga sudah melaksanakan seleksi administrasi oleh panitia PPDB yang diketahui oleh Bu Hansipopon beserta jajaran kepanitiaannya sudah mengerjakan administrasi PPDB. Yang perlu Ibu Bapak dilengkapi, saya ucapkan terima kasih kalau sudah lengkap. Administrasinya yang pertama adalah kartu keluarga, akte kelahiran yang sudah punya. Tidak harus sekarang, tapi harus anak punya akte kelahiran. Kalau tidak punya akte kelahiran, kami data anak, nama anak itu akan mengambil dari kartu keluarga. Yang ketiga yaitu kartu PIP. Mungkin kartu PIP belum punya yang kelas 1, tapi kalau punya PKH, kalau sudah punya, mohon dilampirkan. Untuk apa, Bu? Untuk pendataan apabila keluarganya mendapat PKH atau anak tersebut terdapat dalam kartu PKH itu, nanti di Dapodik akan dicantumkan, mudah-mudahan anak yang mempunyai persyaratan tersebut bisa diajukan untuk mendapat bantuan dari pemerintah, yaitu berupa PIP yang besarannya 1 tahun itu 450.000. Ya. Jadi kalau sudah punya itu langsung serahkan ke sekolah administrasi yang urusan dari TK, tapi tidak keharusan. Tapi kalau yang sudah tamat dari TK sederajat atau PAUD dan daerah, serahkan ijazahnya. Dan kalau dari TK yang dikelola dari Dinas, insya Allah pasti punya nisan. Nah, nisan tersebut akan dijadikan nomor nisan kelanjutan ISD. Karena nomor nisan itu berlaku sampai anak SMA. Kalau TK sudah punya nisan, bawa kartu nisannya ke SD, kemudian SD nanti dicantumkan sampai ke SMA. Itu ya Bu, kelengkapan administrasi. Apabila belum melengkapi semuanya sambil berjalan, silakan Bu persiapkan. Tidak harus hari ini. Kalau keharusan harus sekarang. Tapi kalau anak-anak belum bisa, kami melalui dan mengalami.
Nah, kalau sudah nanti data ulang digunakan, siapa saja yang menjadi siswa-siswi S1 Mangkubumi ini nanti diumumkan oleh ibu guru kelasnya. Antara ajaran 2021-2022 masuk tanggal 9 secara kalender pemerintahan Kota Raya semua, jadi semua instansi juga tidak 100% efektif bekerjanya, termasuk sekolah, belum ada pemberitahuan atau surat edaran bahwa nanti tanggal 11 Juli itu anak melaksanakan tatap muka. Namun dalam waktu-waktu sebelumnya Pak Menteri sudah menghimbau berkoar-koar bahwa diharapkan tahun ajaran baru itu semuanya dari SD sampai SMA juga perguruan tinggi itu harus tatap muka. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Nah, khusus untuk kelas 1, itu ada MPS. Apa itu MPS? MPS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Kenapa harus dilaksanakan? Karena anak yang baru, anak yang baru itu belum tahu mana sekolah ABT, mana kelas ABT. Nah, dalam masa inilah yang disebut dengan MPS. Jadi jangan ada pemikiran ibu bahwa pas masuk SD itu langsung baca tulis secara langsung ya Bu. Tapi yang pertama itu pengenalan lingkungan sekolah. Ini 3 hari minimal, tapi dalam schedule itu bisa 1 minggu. Yaitu MPLS itu selain pengawasan sekolah adalah itu kepramukaan. Kepramukaan juga harus dikenalkan. Jadi dalam 1 minggu itu masih MPLS. Nah, kalau sudah ada instruksi surat edaran untuk tatap muka, jadi 1 minggu, minggu kedua, minggu ketiga yang minggu 13 Juli itu MPLS yang kemudian minggu berikut adalah sudah EP belajar. Penyelenggaraannya masih seperti yang tanda PTMT. MT itu apapun pertemuan tatap muka terbatas. Ya, yang namanya terbatas berarti dibatasi jumlah siswanya, dibatasi waktunya. Jadi tidak semuanya. Nah, kurikulumnya juga menggunakan kurikulum darurat. Ya. Artinya kurikulum yang sudah disesuaikan dengan masa pandemi yang disebut dengan kurikulum khusus. Maka kurikulum 2013 hanya ada penyederhanaan karena dibatasi waktu, banyaknya siswa juga ruangannya. Nah, kalau tidak terjadi PTMT daring biasa seperti berjalan ya Bu. Kalau nanti kelas 1 daringnya bagaimana nanti dipandu oleh ibu gurunya. Ya, ibu gurunya kebetulan kelas 1 untuk sekarang ini 2 kelas ya, untuk 2 kelas. Daring bagaimana pelaksanaannya sambil berjalan ya Bu. Jalan itu daring itu bisa lewat WA atau pembelajaran yang lainnya. Namun selain dari itu ada kewajiban dari sekolah itu melayani yang maksimal, ya, melayani yang maksimal kepada siswa-siswi, tidak hanya kelas 1, apalagi kelas 1 itu maksimal dalam KDNT maupun secara daring. Nanti kalau sudah mendapatkan pembagian kelas, nanti ada pembagian buku yang sesuai dengan kurikulum yang sudah berlaku. Kalau buku itu tidak akan kekurangan 1 orang 1 buku. Karena sekarang tematik ya, insya Allah kami akan memenuhi semuanya buku yang diperlukan oleh siswa-siswi khususnya untuk kelas 1.
Nah ini Bu, yang perlu Ibu tahu, tadi saya katakan, Ibu tidak salah pilih menentukan sekolah SD 1 Mangkubumi dijadikan tempat belajar itu bukan Ibu. Karena kami di sini bukan hanya kepala sekolah, Bapak Komite, Bapak Ibu Pomnya, kemudian warga SD 1 Mangkubumi, Ibu Bapak gurunya sudah merumuskan visi. Yang namanya visi itu angan-angan, cita-cita. Mudah-mudahan ini terkabul. Kami punya mimpi, punya keinginan terhadap siswa-siswi SD 1 Mangkubumi ini, visinya dengan berlandaskan iman dan takwa, terwujudnya keluarga sekolah SD 1 Mangkubumi yang religius, cerdas, berakhlak mulia, dan berbudaya literasi, serta peduli lingkungan pada tahun 2024. Tinggi sekali Bu keinginan kami. Mudah-mudahan visi kami bisa terlaksana tahun 2024. Jadi meskipun kami ini sekolah formal yang biasa, tetapi punya visinya yang religius. Yang religius artinya tetap menginginkan siswa-siswi ini mempunyai pribadi yang berlandaskan iman dan takwa, berarti siswa kami ingin yang bertakwa, yang religius, keagamaannya kuat. Saya sudah lihat terusnya itu tidak perlu ditanyakan lagi. Jadi kami juga harus melayani, insya Allah kami dipandu dengan ibu guru agamanya, wajib akan melayani, akan membentuk siswa-siswi yang religius, karena kami punya program-program unggulan dalam bidang keagamaan. Dalam bidang keagamaan, bidang apa saja kegiatannya, nanti Bapak akan tahu sendiri kegiatan apa yang kegiatan keagamaan. Jadi meskipun kami sekolah negeri yang umum, tetap nilai-nilai religius adalah yang utama dan paling utama. Yang penting sekali dinomor satukan adalah nilai religiusnya. Supaya anak berakhlak mulia dan berbudaya literasi. Artinya literasi itu membaca. Membaca itu bukan hanya membaca buku saja, tetapi membaca lingkungan yang ada di sekitar sekolah, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Karena itu visi itu, kalau keinginan harus punya target. Target kami itu tahun 2024 ini sudah tercapai. Visi ini alhamdulillah sudah berjalan, perubahan visi misi ini kemarin tahun 2020 dan ini puncaknya 2024. Apabila nanti 2024 sudah tercapai, kami punya mimpi yang lainnya, yang lebih tinggi lagi. Itu visi dari sekolah kami. Nah, untuk mencapai visi ini perlu adanya kegiatan yang dinamakan misi. Misi ini dorongan kegiatan-kegiatan, kiat-kiat yang untuk merujuk supaya visi dan ini terlaksana. Kegiatannya apa? Ini sesuai dengan visinya, ada indikator-indikatornya. Hiji, Pantenbu menanamkan nilai-nilai keagamaan, dinomorsatukan, budaya literasi, itu sudah jelas kami sudah berjalan, kami punya sarana dan prasarana yang cukup, yaitu perpustakaan. Bukan hanya gedungnya saja, tetapi ada sumber-sumbernya, yaitu berupa buku, alhamdulillah tidak kurang-kurang, tapi masih layak punya sumber bacanya, dan peduli terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu apalagi dengan masa pandemi ini, anak itu harus belajar sehat. Jadi peduli dalam lingkungan
lingkungan artinya menjaga kesehatan dan kebersihan di sekolah. Kemudian yang keduanya itu misinya menanamkan nilai-nilai kepribadian. Jadi kelulusan SD 1 Manggul itu artinya berakhlak mulia, ya, tidak tercela di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian setiap anak itu punya bakat dan kompetensi. Nah, kami menggali terus siswa yang berbakat dan berkompetensi yang baik atau yang bagus selalu kami salurkan. Ikut sertakan dalam lomba-lomba, ya, baik lomba di tingkat kecamatan maupun di luar kecamatan. Sampai hari ini, alhamdulillah, SD 1 Mangkubumi sudah berbicara masalah prestasi, ya Bu, prestasi apalagi di Kecamatan Mangkubumi sudah bisa diperhitungkan. Mudah-mudahan untuk kelas 1 ini mempunyai kompetensi dalam pengetahuan maupun teknologi, juga seni dan budaya juga tidak terlewatkan. Kemudian kegiatan yang selanjutnya yaitu pembelajarannya yang aktif, inovatif dan kreatif. Artinya untuk menonton Bu di PBM teh, keinginan kami itu Ibu Bapak gurunya terus digosok dan digali, dilatih di kegiatan-kegiatan supaya keahliannya, keprofesionalannya itu semakin meningkat sehingga memberikan pembelajaran yang sangat aktif dan kreatif di kelasnya masing-masing. Itu yang selanjutnya meningkatkan profesionalisme, itu adalah sudah tanggung jawab kami untuk menggodok dan melatih ibu bapak gurunya, baik yang masih baru PNS atau sudah masa kerja sudah lama, tetap kami mempunyai wadah untuk meningkatkan keprofesionalan dalam bidang pendidik dan tenaga kependidikan. Itulah visi dan misinya. Tujuannya ini selaras lah, Bu. Tujuan kami itu selaras dengan visi dan misi. Intinya setelah lulusan itu siswa kami itu benar-benar menjadi masyarakat yang berguna bagi anggota masyarakat, yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi orang tua, dan bagi negara pada umumnya. Mulai proses karena sekolah dasar ini merupakan fondasi anak yang pertama untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Alhamdulillah lulusan kelas 6 dari SD 1 Mangkubumi, di SMP-nya itu sudah banyak prestasinya dan berbicara. Jadi tidak salah kami memberikan nilainya, ya. Nilai kami baik dalam ijazah dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan siswa-siswinya. Itu tujuan. Nah, ini sebagian dari MPLS yang supaya memperkenalkan diri Ibu Bapak dan karena kalian mengutipkan tahapkan lewat online ya, tahapkan ya Bu, gedungnya kebanggaan kami, bukan kebanggaan warga SD 1 Mangkubumi saja, tetapi kebanggaan warga Kecamatan Mangkubumi karena punya gedung bersejarah, gedung zaman Belanda masih berdiri kokoh. Alhamdulillah ini pondasinya masih pondasi yang lama. Ini adalah ikon sudah terkenal di Kecamatan tingkat kota. Baru Mangkubumi punya sekolah gedung yang merupakan gedung utama peninggalan sejarah zaman Belanda. Nah, ini yang perlu dilestarikan. Nah, ini juga ada, kami punya lapangan. Alhamdulillah ini lapangan Teskat tinggal aslinya kami ayam murang kali kantenan bakal bertahunnya kalau di lapangan. Ini lapangan adalah digunakan untuk upacara lapangan olahraga, juga adalah partisipasi dari Ibu POM. 100% sudah terlaksanakan, sudah terrealisasi, semuanya dipaping blok oleh Ibu POM. Saya juga ucapkan terima kasih, mungkin nanti juga Ibu yang hadir di sini sudah menjadi anggota POM SDN 1 Mangkubumi. Dengan bergabungnya Ibu di POM ini, mudah-mudahan lebih meningkatkan sarana dan prasarana yang sudah ada. Jadi mohon partisipasinya untuk ke depannya.
Nah inilah warga SD 1 Mangkubumi, Pangabu, pilih acan, kuningan, mana wae ibu guru nate. Kami punya personil PNS dan non PNS itu sebanyak 15 orang, punya penjaga, punya guru 2 bidang guru, yaitu guru PJOK 2 orang, kemudian guru PAI dan tenaga security. Jadi kalau dilihat dari PTK itu sekolah kami itu sudah lebih dari memenuhi standar minimal. Jadi sudah PTK sudah cukup untuk menerima siswa-siswi di sekolah kami yang sebanyak 12 rodil. Artinya satu kelas itu 2 rodil, kelas A dan kelas B. Nah ini Bu, security-nya kami itu sebagai tenaga keamanannya. Jadi Ibu Bapak jangan takut was-was di sekolah pinggir jalan sih masih kecelakaan. Saya tentang walerna ini namanya Pak Rom. Jadi kalau Ibu Bapak anaknya dari seberang ada yang mengamankan. Dan ini beliaulah yang bertugas dipercaya oleh kami untuk tenaga keamanan. Bukan keamanan anak saja, termasuk keamanan ibu bapak gurunya juga orang tua. Bukan masalah penerbangan, masalah kendaraan-kendaraan juga beliaulah yang bertanggung jawab masalah keamanan di sekolah. Jadi ibu bapak tidak perlu was-was atau khawatir, aduh nyebrang sekolahnya pinggir jalan raya sih tenang Bu. Nah, enggak, waktu tatap muka ibu tenang, kurang kali diajar di SD 1 Mangkubumi karena ada tenaga keamanannya, itu Pak Rom. Nah ini pelayan kami yang diutamakan adalah penampilan pertama. Tadi mungkin Ibu pesan pertama bagaimana? Kalau saya pesan pertama ke sini sangat kesan sekali. Tidak tahu ya Ibu Bapak kelas 1 orang tuanya itu pesannya bagaimana. Kalau penampilannya kurang, mohon kerjasamanya kita perbaiki, cantik penampilan SD 1 Mangkubumi. Kalau sudah cantik penampilannya, insya Allah kami juga tanpa diminta memberikan pelayanan yang maksimal. Kalau penampilan pelayanan maksimal, insya Allah prestasilah yang berbicara. Nah sampai saat ini SD 1 Mangkubumi itu di dalam lomba-lomba itu sudah berbicara, baik dalam sabta lomba, bidang keagamaan, FS2M maupun dalam bidang olahraga. Nah ini warga-warga kami, ini ada pribadi saya, kepala sekolah, mungkin kalau sudah belum ada yang tahu nama saya ada di sini. Saya juga bukan orang kecamatan Mangkubumi, tapi mengabdi di Mangkubumi. Saya dari Purbaratu, nama lengkap saya yang Nah ini ibu gurunya Ibu Haji Rilis Fatimah guru PAI. Guru PAI punya 1. Mudah-mudahan ada tambahannya nanti apakah dari PNS maupun non PNS. Kebetulan sekarang ada hadir yang Ibu Rilis. Kemudian ini Ibu Haji Popon. Nah inilah Ibu Haji Popon, guru senior kami memegang kelas 1. Ya Bu, nanti Bu bisa anak berkomunikasi atau ibu gurunya adalah Ibu Haji Popon kelas 1. Kemudian Bu Teti di kelas 6. Ibu Elis Herliani, ada 2 ya Bu, Elis Herliani dan Ibu Elis Mulyati. Kalau ini Ibu Elis Herliani itu guru kelas 5, sama-sama putih, yang beda adalah berat badannya mungkin ya Bu. Ini Ibu Elis ya, Ibu Elis Herliani yang B mungkin ya, dari pemahaman. Kemudian ini yang mungil, Haji Ayu, badannya paling bungsu, Haji Ayu di kelas 5. Kemudian ini Bu Nok di kelas 4. Nomor 8, Ibu Ai Erna di kelas 2. Kemudian ini kembaran tadi Bu Elis.
Bu Elis Mulyati. Nah, Ibu Elis Mulyati ini nomor 9, ini mengajar di kelas 1. Ya, di kelas 1-nya itu kalau ada perubahan 1B ya. Kemudian yang nomor 10 Ibu Erni di kelas 6. Yang ke-11 Ibu Neni di kelas 3. Yang 12 Ibu Gina. 13 ini paling ganteng guru di SD kami, yaitu Pak Arman, karena satu-satunya Bapak Guru, ini guru PJOK kelas 4, 5, dan 6. Kemudian Ibu Ainur Aisyah, kelas 4, ya. Ini kelas 4, dan yang ini 15 adalah Ibu Riyadka Ajahra, itu guru PJOK, nanti yang mengajar PJOK-nya di kelas 1, 2, dan 3 oleh Ibu Ajahra. Itulah Ibu Bapak guru kami. Nah, sampai saat ini siswa kelas 1 Mangkubumi ini, khususnya tahun ajaran 2021-2022 ini ada 2 rombel. Jumlahnya yang sudah tercatat masuk itu sebanyak 42 orang. Dengan 42 orang ini, kalau diterima semuanya, siapa saja pembagian pasien nanti oleh ibu guru atau pembelajaran dibacakan. Nah, kalau ada, meskipun sudah ditutup, karena kuota kami dilihat dari sarana dan prasarana kami itu masih bisa menampung 56 orang siswa. Jadi pilih ayah ikut cum ieu gaduh tatangi tacan daftar antara kasih tamang itu kadina mangga ditampi ka dieu ke SD 1 Mangkubumi. Dilihat dari sarana prasarana kami ini sangat mendukung 2 rombel dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Meskipun di pinggir jalan, tapi di Kecamatan Mangkubumi adalah di 1 Mangkubumi adalah sekolah yang paling luas, paling banyak punya ruangan yang di lantai 1. Tidak ada, Bu. Kalau yang lain itu punya lebih dari 10 ke atas. Kalau kami masih punya lahan. Jadi jangan khawatir, Ibu Bapak yang sekolah, putra punya sekolah di kami ini akan tergusur tanahnya, karena status tanah dari 1 Mangkubumi adalah bukan tanah PJKA, bukan tanah pribadi, tapi sudah tanah pemerintah. Yang namanya tanah pemerintah tidak akan diganggu. Ada beberapa sekolah yang masih di Kecamatan Mangkubumi, ada yang ruangannya cuma 6, tapi menampung 2 rombel, itu tentu saja tidak sesuai dengan SPMI. Kalau kami itu berani menerima 2 rombel karena punya sarana yang cukup, ibu bapak gurunya yang cukup dan profesional. Nah, itu mungkin menjadi kebanggaan saya selaku pimpinan SD 1 Mangkubumi ini. Jadi kalau ada tetangga, saudara yang masih bingung menentukan sekolah kemana, silakan Bu, kami masih bisa menerima. Dengan segini juga ini secara SPMI insya Allah sudah tercukupi. Asal dengan catatan mungkin Ibu Bapak nanti kalau sudah diumumkan, jangan membuat kami tercoret-coret. Jadi melalui hari ini tanggal 12 Juli 2021, siswa yang tercatat ini sudah menjadi sah menjadi siswa kelas 1 SD 1 Mangkubumi dan tidak akan dikeluarkan lagi, karena itu sudah menjadi batasan kami menentukan rombel, ya. Jadi yang disebutkan tadi, wayahna tidak bisa keluar kemana lagi, kecuali yang masuk bisa lagi. Itu mungkin promosinya, Bu, ya, tetangga atau saudara, bahwa sekolah kami masih bisa menampung kurang lebih 13 orang lagi, ya, Bu. 13 orang lagi. Karena semua dilihat dari sekolah itu, tidak tahu mungkin masyarakat masih masa pandemi, jadi terlena dengan sekolah, semuanya krisis. SD itu pendaftarannya
sedikit. Tidak tahu masa usianya sekarang tidak ada ya, atau orang tuanya tenang-tenang gitu. Ya pilihan tenang-tenang Bu, padahal orang kalitos wajib sekolah, tampon diingatkeun. Jadi anu usia atas 6 tahun mah mangga Bu biasa, tetapi jadi murid SD. Tidak perlu ada persyaratan khusus. Kalau persyaratan khusus, kalau usianya 5 tahun. Jadi yang sudah 6 tahun itu sudah layak menjadi siswa sekolah dasar dimanapun juga. Ya. Jadi mohon diingatkan ya Bu, pilih tatanggi Ibu terlena acan sekolah ajaran baru. Ternyata ini putra teknis 6 tahun langkung tah emutan Bu, pilih ayangmu kahilapan atau kajongjonan, kajongjonan di mana wae emutan bahwa ajaran baru sudah dimulai. Nih, ruang belajar kami punya 10 ya Bu, tapi yang digunakan 9 karena 1 dipakai ruangan guru. Punya ruang UKS, ruang baca musola, kantin, WC dan gudang. Itu kami sudah menggunakan menyediakan sarana sesuai dengan pelayanan. Nah, ini Bu, suasana sekolah kami sebelum masa pandemi Bu. Tuh lihat ini. Ini adalah kegiatan religi. Jadi Ibu jangan khawatir, sekolah negeri SD1 Mambu Masjid, sholatna tapi agamana tetapi insya Allah dengan pimpinan koordinator Ibu Haji Agama dan rekan-rekan digemleng Bu. Digemleng tepanana sholat duha ngawasna. Melihat kami sekarang itu punya misi bagaimana siswa itu bisa khatam Al-Quran kelas 1 dan kelas 2. Ini sudah kami akan perbincangkan. Itu misi kami religius. Jadi Ibu jangan khawatir. Karena kami sekolah negeri takut terbengkalai masalah sekolah formal biasa pemerintah terbengkalai nilai keagamaan tentu. Kami tetap menomborsatukan nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap Jumat anak wajib dari kelas 1 sampai kelas 6 membawa alat-alat sholat termasuk Al-Qur'annya. Nanti dipimpin dipandu oleh ibu agama. Nah, ini juga bukan ibu gurunya atau siswanya yang religi, ini orang tua itu sedang kegiatan keagamaan lagi tausiah ya, tausiah pengajian rutin. Kalau sebelum pandemi ada pengajian yang menuntut ilmu itu tidak anaknya saja, ibu-ibunya juga ada ya. Ibunya juga ada POM, ya Ibu POMnya sampai sekarang Ibu POM masih tetap Ibu Yeyen. Mudah-mudahan programnya dengan bergabungnya Ibu POM kelas 1 lebih maju. Ya, lebih maju. Nah, ini juga kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan siswa-siswinya tadi Ibu Guna, ya, anaknya yang tidak berkecualian kelas 1 juga tetap dilibatkan sama kegiatan keagamaan. Ini contoh kegiatan sebelum masa pandemi. Ini sudah menjadikan kebiasaan, pembiasaan. Pembiasaan itu selalu itu keagamaan, literasi juga ini kebersihan. Ibu guru tiap masuk tiap hari memeriksa kebersihannya langsung diperiksa oleh ibu gurunya. Ini waktu kelas 5, apalagi kelas 1 ya Bu. Insya Allah kelas 1 akan dijaga masalah kebersihan dan lain sebagainya oleh masing-masing. Nah, ini ekstraknya. Sekarang kepanduan itu atau kepramukaan merupakan kewajiban semua ya. Nah, ini sebelum masa pandemi. Ini kegiatan-kegiatan kepramukaan. Ini Wajih Ayu sebagai ketua gudegnya, ya ketua gudegnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran nanti siaga kelas 1 kepramukaan di SD1 Manggung ini lebih aktif dan lebih giat. Ya, lebih giat. Ini gambar lagi Bu Haji Popon ya lagi memimpin
gotong royong. Jadi mohon maaf apabila nanti ya, putra-putri Ibu di Bumi Nabi Manja, Bu, Nabi Manja di paman. Nanya Bu, santan itu kamu mendidik kebersihan. Jadi kami masuk tiap hari Sabtu gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Ya, jadi nanti kalau nanti pas masuk tatap muka laporan Bu bisa sekolah pensiunan. Jadi harus terhapus, namun diajar bersih supaya Ibu biasa ngapain serangan. Nah itu kegiatannya. Nah ini zaman punya lahan yang tersisa yang mau dibangunkan, kami manfaatkan waktu itu tanam suhu kebun. Sampai sekarang belum ada tanaman ya. Mudah-mudahan ibu-ibu POM kelas 1 biasa menanami di sini. Insya Allah kami juga perlu bantuan partisipasi dari ibu. Ini anak-anak bahagianya ketika panen suhu ya, panen suhu. Dan nanti ibu POM pada mengelola lahan kebun dia yang terus bisa partisipasi. Nah, ini foto lama ya Bu, foto lama sekarang perpustakaan tidak begini ya, sudah wajah baru kalau lihat aslinya. Ini perpustakaan ada pengelolanya, Ibu Agama, Wajib Lilis. Anak itu punya jadwal setiap kelas setiap hari. Jadi sebelum masuk literasi ada jadwalnya diatur nanti oleh pengelola. Ini wajib ya, wajib itu literasi. Nah ini kegiatan di perpustakaan. Anak antusias membaca buku-buku di perpustakaan. Ini anak ada yang memegang piala. Ini salah satu motivasi anak bertanggung jawab menjaga kebersihan. Karena tiap minggu kami mengadakan lomba kebersihan. Kelas atas dan kelas bawah. Mana yang terbersih, mana yang terbersihnah di ruangan kelasnya, di sekitarnya, kelas atas dan kelas bawah. Jadi tiap Senin diumumkan penilaian kelas yang terbersih. Ini sebelum masa pandemi. Mudah-mudahan setelah berlaku tatap muka, kebersihan lebih ditingkatkan. Apalagi sekarang prokes halus protokol kesehatan dilaksanakan. Nah ini yang disebutkan tadi saya prestasi. Prestasi kami di tingkat kota. Alhamdulillah di kecamatan sudah jadi juara. Ini salah satu terakhir perlombaan sebelum pandemi. Kami ada yang lolos di tingkat kota membatik. Salah satunya adalah membatik. Ini kegiatan-kegiatan kesenian. Itulah salah satu prestasi dari sekolah kami. Belum tidak bisa disebutkan satu-satu ya Bu. Insya Allah Ibu akan melihat langsung prestasi yang telah kami peroleh. Nah ini Bu, gedung-gedung kami. Nanti di mana ruang kelas 1 di sini kurang lebih ya. Di sebelah baratnya parkir. Satu ruangan, 1A dan 1B. Ini ruang muka tadi sudah ya Bu. Nah ini bukan kami ria atau apa, tapi ini perlu dibanggakan. Ini piala yang telah kami peroleh kewadahan di Bu, yang kewadahan prestasi anak. Jadi sekali lagi tadi saya bilang tidak salah Ibu untuk putra-putrinya belajar di sini karena Ibu Bapak gurunya tanggung jawab berdedikasi tinggi dan tidak tercela. Gitu, ya. Ini ruang UKS. Ini ruangan guru ya Bu, ruangan guru. Kalau Ibu ada apa-apa bisa datang ke ruangan ini, berseberangan dengan ruangan kepala sekolah. Ini ruang perpustakaan, ini buku-bukunya, ya buku-bukunya, koleksi perpustakaan kami cukup lengkap ya, cukup lengkap. Ini ada lorong, ini bisa sekarang dijadikan pojok baca. Pojok baca di pinggirnya itu ada musola dan ada kantin. Kantin satu-satunya yaitu dikelola oleh Mang Jajang.
Ini ruang parkir, Bu. Ini ruang parkir. Ibu Bapak guru yang membawa sepeda motor, kamarnya disimpan di sini. Nah, ini lorong-lorong yang di kelas belakang, di kelas 5. Ini yang di kelas 4, gedung depan. Sama. Nah, ini adalah WC. Nah, kami ini tidak bisa ditutupi kekurangan kami, yaitu masalah WC atau jamban. Kami hanya memiliki 4 buah WC. 4 untuk laki-laki, 2 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Jadi ini juga menjadikan PR kami supaya bagaimana bisa WC ini secara aturan itu 1 WC untuk 35 siswa laki-laki dan 30 untuk perempuan. Sangat jauh kekurangannya. Tapi alhamdulillah WC ini masih berfungsi dengan baik. Ini lapangan, sarana lapangan, olahraga dan upacara. Sudah kelihatan asri, Bu. Saurabi mah. Panginten saat ini puji mah panengunya, panginten punya lirama. Sangat asri, dan kalau dipakai untuk lapangan upacara, lapangan olahraga, sangat ini ya. Ini juga bisa dilaksanakan untuk sebentar lagi untuk salat Idul Adha. Jadi kami sudah ada partisipasinya untuk pelaksanaan olahraga. Mungkin itu, Bu, perkenalan sekilas ya, perkenalan lingkungan sekolah kami. Sekali lagi selamat bergabung. Untuk ibu-ibu sebagai informnya nanti dipandu oleh ibu gurunya, Bu Haji Pupon dan Bu Ali selaku pembawa acara, bagaimana langkah berikutnya yang harus dilaksanakan oleh ibu sebagai orang tua. Bagaimana Ibu, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan sekaligus pengumuman penerimaan siswa kelas 1 dan juga sekaligus memberikan arahan yang secara gamblang mengenai profil ataupun lingkungan sekolah, juga guru-guru di lingkungan SDN 1 Mangkubumi. Selanjutnya adalah pembagian kelas siswa kelas 1 tahun ajaran 2021-2022. Untuk pembagian kelas akan disampaikan oleh Bu Haji Popon. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penentu acara yang mana telah memberi kesempatan kami untuk membacakan pembagian kelas 1A dan 1B. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua murid. Perkenalkan, saya guru kelas 1A, nama Popon Hanifah dari Mangkubumi, Kurujul Mangkubumi. Mungkin bapak orang tua sudah ada yang tahu atau ada yang kenal kepada saya. Terima kasih kepada orang tua yang sudah tahu atau yang sudah kenal. Saya bacakan kelas mulai dari kelas 1A. Terdiri dari Abijani, Fayyad As-Sarif, Afwad, Zimamul Fajri,
Aisyah Ayudia Inara, Akmal Abdi Insani, Alam Budi Harisma, Alfarad Zahrana Hairani, Amir Pakis Rizkiani, Fatan Izhar Ar-Rahman, Febi Nur Hidayah, Felisa Naila Putri, Gina Fitria Anwari, Aitan Hayri, Ibrahim Pranaja Al-Fatih, Iqmal Azhadul Husna, Selanjutnya, siswa yang termasuk kelas 1B. Di antaranya, Nikaila Gania Lulu Mumtazah, Muhammad Ahsan Abdillah, Muhammad Fadlan Nurjaya, Muhammad Abkar Raihan Boyristira, Muhammad Mikdam Syahid, Muhammad Zidan Gani Al-Farisi, Nazifa Maharani Fisastra, Nadira Alika Fatina, Naura Fauzara Putri Purnama, Kiara Nazifa Putri Faisal, Rai Haris Mansah Mariana, Rizkia Pasa Hermawan, Riuzaki Al-Ashari, Salsa Samrotul Fuada, Sarabila Nadifa, Firza Ipres Sahertian, Yusma Slapina, Zahira Akifa Naila, Zaid Nurul Mubarok. Itulah siswa yang termasuk kelas 1B. Rupanya yang saya sampaikan sampai di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas memberikan penjelasan mengenai pembagian kelas. Untuk jelasnya nanti akan kami umumkan di grup kelas, khusus grup kelas 1 ya, mengenai kelas 1A, 1B, siapa saja nanti jelasnya di grup kelas 1. Haji Popon untuk Popon Hanifah SPD untuk guru kelas 1. 1B kebetulan untuk tahun ini, tahun ajaran 2021-2022 untuk kelas 1B, saya sendiri. Saya perkenalkan, nama saya Elis Moyati. Saya bertempat tinggal dari Perum Andalusia. Mungkin dulu saya ngajar di kelas 5 dan untuk tahun ini saya berdampingan dengan Bu Haji Popon mendapat SK dari Ibu Kepala Sekolah. Dan untuk selanjutnya
tadi udah Ibu Kepala Sekolah sampaikan, pengarahan yang sangat gamblang dan sangat jelas bahwa untuk untuk tahun ajaran ini sesuai dengan kalender akademik, yaitu ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2021 ya. Jadi untuk kelas 1 ini secara sah pada hari ini tanggal 12 Juli 2021 sudah tadi disahkan kepala sekolah menjadi siswa-siswi kelas 1 di SDN 1 Mangkubumi ya. Selamat dan mudah-mudahan sukses terus ya, menjadi kebanggaan Ibu Bapak juga sekolah dititipkan di SDN 1 Mangkubumi. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu dengan kami bisa bekerja sama. Untuk selanjutnya mengenai kelengkapan administrasi ya, tadi sudah disampaikan bahwa dilengkapi, barangkali belum ada yang belum jelas ya. Dilengkapi dengan fotokopi kartu keluarga, yang kedua fotokopi akte kelahiran, yang ketiga jika ada kartu PIP dilengkapi dengan kartu PIP atau yang sudah punya PKK mohon dilampirkan juga. Yang keempat ini tidak memenuhi kalau ada dipesertakan di kelengkapan tersebut. Ini tidak secara ini harus, tetapi jika belum lengkap ini bisa dilengkapi secara berjalan saja ya. Bisa ke kami guru kelas 1 ataupun ke Parija ya. Untuk melengkapi absen ataupun daftar kelas bisa jika ada misalkan untuk golongan darah fotokopinya bisa ikut sertakan juga ya, dilampirkan juga dalam kelengkapan kelas ya, untuk visual nanti ya. Selanjutnya untuk nanti ke depannya kami belum bisa menentukan bahwa pembelajaran ini daring ataupun tatap muka karena kami belum bisa masih tetap menunggu informasi atau kabar dari Dinas Pendidikan yang ada di lingkungan kami, apakah kita akan nanti pada awal pembelajaran itu akan dilaksanakan secara tatap muka. Mungkin itu yang sangat kami harapkan, dan guru-guru di sini semuanya sudah siap ya, sudah divaksin semuanya, insya Allah aman ya secara ikhtiarnya. Tapi kami tetap menunggu informasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tentang disahkan selanjutnya di grup kelas masing-masing. Untuk grup kelas masing-masing nanti akan disampaikan akan dibentuk ataupun 1B dengan nanti kita akan berdiskusi mengenai kelas ataupun ada info-info nanti selanjutnya nanti berlanjut di grup kelas masing-masing. Secara ketentuan dari sebelum ada tatap muka, nanti mungkin siswa kelas 1 ataupun dan yang lainnya, siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah tadi ditentukan bahwa masuk tanggal 19 Juli 2021 dan mungkin tanggal 20-nya itu kalau misalkan dilakukan secara daring ya, mungkin diinfokan dari sekarang. Kalau masih kalau misalkan di kita itu masih secara daring, nanti tanggal 20-nya berarti
Adha terlebih dahulu. Nanti tanggal 21 biasanya pembagian buku pembelajaran ya. Dari nanti juga kalau misalkan ketentuan misalkan ini harus daring, nanti ada pembagian buku pembelajaran yang akan dibawa oleh orang tua, bukan oleh siswanya ya. Tapi nanti diinfokan lagi di grup. Mudah-mudahan kita berdoa dan mengharap mudah-mudahan pelajaran ini kita sehat semuanya dan pemerintah menetapkan untuk bertatap muka ya, mudah-mudahan nanti tanggal 21 mungkin ya untuk pembagian buku. Untuk lain-lainnya mungkin barangkali ada yang kurang jelas dari Bapak atau Ibu mengenai tentang administrasi atau yang lainnya, dipersilakan untuk melakukan pertanyaan di sesi ini. Kami itu untuk 3 orang di dulu. Sekolah ini SD masih membuka pelan yang belum masuk, silakan bisa daftar ke SBM 1 Mangkubumi ya, masih ada peluang. Barangkali ada pertanyaan. Sudah jelas ya, mungkin kalau misalkan ada yang belum jelas silakan nanti ikut kelas tidak. Mungkin dari acara demi acara dicukupkan sekian saja. Untuk acara selanjutnya, acara yang kelima adalah untuk doa. Akan kami sampaikan oleh Bu Haji Lilis. Untuk doa untuk Bu Haji Lilis, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saja berdoa, saya mau memperkenalkan diri kepada ibu-ibu, yaitu nama saya Lilis Fatimah, bertempat tinggal di Ciberem, Bu, kurang lebihnya. Kita mengabdi aula pembelajaran pendidikan itu perkenalan abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad rahmatan rahmatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan rahmatan ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Bu Haji Lilis yang telah memberikan doa ya, kepada kita semuanya. Selanjutnya adalah
demi acara mungkin telah kita lalui, mulai dari acara ke-1, ke-2, ke-3, dan selanjutnya. Mungkin yang terakhir adalah untuk acara penutupan. Mungkin acara Zoom meeting ini untuk pengumuman penerimaan dan daftar ulang siswa kelas 1 SDN 1 Mangkubumi tahun ajaran 2021-2022 kami tutup. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.